Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Uni. Nah, di video kali ini aku mau bahas salah satu masalah yang sering ditanyain seller, khususnya yang jualan di Shopee. Banyak yang DM aku atau kasih komentar, "Kak, kenapa hasil penjualan aku di Shopee itu nggak sesuai nominalnya? Saldo yang masuk itu dikit banget, kepotong banyak. Misal harga produknya itu 100.000 dan saldo yang masuk ke penghasilannya itu cuma 70.000. Nah, ini bisa rugiin seller banget sih. Karena kalau misalkan potongannya sampai 30.000, itu bukan biaya admin. Karena kalau biaya admin itu biasanya 7% udah tinggi sih. Jadi kalau kayak gini berarti ada masalah lain. Kenapa bisa penghasilannya itu yang masuk nggak sesuai? Nah, penyebabnya itu selisih ongkir, teman-teman. Bisa jadi itu karena lokasi pengiriman yang berbeda dan kita salah masukin berat produk. Nah, contohnya misalkan kita masukin lokasinya itu di Jakarta, tapi pas kita kirim barang ternyata barangnya itu dikirim dari Tangerang. Jadi kita dibebankan selisih ongkirnya. Kalau misal salah masukkan berat produk, misalnya berat produknya itu 200 gram aslinya, terus kita tulis di Shopee itu 20 gram, nah itu kan perbedaannya jauh banget ya. Jadi ini tuh bisa menyebabkan selisih ongkir dan yang akan dibebankan itu kita sebagai seller. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati banget ketika masukin berat produk. Nah, kalau kita tahu ada transaksi kayak gini, ada selisih ongkir, kita tuh bisa banget komplain ke Shopee-nya. Jadi kita chat aja di bagian chat Shopee. Nah, di situ kita bisa diskusi apakah dananya tuh bisa dikembalikan atau tidak. Kemungkinan bisa dikembalikan sih, karena aku juga pernah selisih ongkir dan dananya itu bisa dikembalikan. Tapi masalahnya kalau pesanannya itu udah banyak, kadang seller tuh nggak sadar kalau ternyata ada transaksi yang terjadi kerugian di bagian ongkirnya. Nah, ini bisa ngerugiin kita banget sih sebagai seller. Apalagi kalau berat produknya itu nggak pernah diganti, kita akan terus-terusan rugi kalau kita nggak atasi secepatnya. Karena nggak mungkin kita cek satu-satu transaksi, apalagi kalau kita udah punya banyak orderan. Nah, untung banget aku pakai salah satu fitur dari Big Seller, yaitu kelola ongkos kirim. Jadi aku bisa tahu nih transaksi mana aja yang bermasalah di bagian ongkos kirimnya, dan aku nggak perlu lagi capek-capek cek satu-satu transaksi. Jadi aku bisa tahu dengan mudah transaksi mana aja sih yang terdapat selisih ongkir. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Big Seller ini tuh aplikasi web gratis yang bisa mengoptimalkan penjualan kita di marketplace. Jadi kalau teman-teman punya banyak toko di marketplace, itu bisa membantu banget dengan Big Seller. Selain itu, ada fitur yang aku suka banget juga dari Big Seller, yaitu salin toko. Jadi kalau misalkan kita punya toko di Shopee, kita tuh bisa banget salin semua produknya, terus kita masukkan ke TikTok Shop atau ke marketplace lain. Jadi ini tuh memudahkan banget, kita nggak perlu capek-capek upload satu persatu. Itu kan pekerjaan yang sungguh sangat membosankan ya. Apalagi kalau sampai produknya itu ratusan dan ribuan, itu bakal capek banget sih kalau kita kerjainnya tuh satu-satu. Nah, dengan fitur ini kita tuh terbantu banget dan menghemat waktu juga dan menghemat tenaga. Oke, langsung aja aku mau kasih tutorial gimana sih cara penggunaan fitur dari Big Seller, yaitu kelola ongkos kirim dan salin toko. Langsung aja yuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita udah masuk ke halaman bigseller.com. Nah, teman-teman bisa ketik aja di browsernya itu bigseller.com. Sebelumnya tuh aku juga udah pernah bikin tutorial seputar Big Seller. Teman-teman bisa nonton videonya di sini. Nah, di sana aku udah jelasin tentang cara bikin akunnya dan gimana sih cara mengintegrasikan toko kita yang ada di marketplace dengan Big Seller. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang dua fitur Big Seller, yaitu kelola ongkos kirim dan salin toko. Nah, gimana sih caranya biar kita tahu nih kalau misalkan kita ada kerugian di bagian ongkos kirimnya. Nah, caranya itu kita ke bagian pesanan, terus kita klik yang kelola ongkos kirim. Nah, ini adalah riwayat pengiriman paket dari toko kita ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, teman-teman bisa lihat di sini di bagian status ongkos kirim itu ada yang ternyata ada yang rugi, ada yang normal dan ada yang rugi. Kita klik ini. Nah, ternyata di sini
itu ada dua paket yang mengalami kerugian di bagian ongkos kirimnya. Di sini ada kurang 5.000, di sini kurang 6.000. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Setelah kita cek, ternyata kita pernah salah dalam alamat pengirimannya. Nah, setelah kita cek, ternyata waktu itu kita nggak sengaja mengubah alamat pengiriman. Jadi setelah alamatnya berubah, masuklah dua pesanan ini. Dan setelah kita sadar, kita buru-buru buat ganti alamat pengirimannya. Jadi selisih ongkirnya itu akan ditanggung oleh seller. Itu makanya di sini ada minus 5.000 dan 6.000. Jadi fitur ini tuh memudahkan banget. Kita bisa langsung tahu ada berapa sih paket yang mengalami kerugian. Nah, kalau kayak gitu kan kita bisa langsung tindak lanjuti. Kita bisa juga komplain ke Shopee-nya, dan kebetulan ini dana aku yang minus 5.000 dan 6.000 ini udah dikembalikan oleh Shopee melalui saldo penjual. Jadi itu langsung dikirimin ke saldo penjual kita. Jadi kalau kita tahu kayak gini kan jadi gampang ya. Jadi dengan fitur Big Seller ini kita bisa lacak dengan mudah paket yang mengalami kerugian. Nah, selanjutnya fitur kedua itu salin toko. Nah, sebelum salin toko, teman-teman integrasikan dulu tokonya di bagian ini, integrasikan akun. Video sebelumnya juga udah pernah aku jelasin tentang cara mengintegrasikan toko. Aku jelaskan singkat aja di sini. Jadi kalau misalkan toko Shopee, ini teman-teman tinggal klik yang tambah toko baru. Nanti teman-teman akan diminta untuk login di akun Shopee-nya. Nah, sama dengan Tokopedia, Lazada, JD.id dan lain-lain. Di sini aku udah masukin untuk toko Shopee, Tokopedia sama TikTok Shop. Nah, di sini aku mau contohin gimana sih caranya kita salin produk. Misalkan yang dari Shopee kita mau pindahin atau masukin di TikTok Shop. Nah, itu kita ke bagian produk, terus kita klik yang salin toko. Nah, teman-teman bisa filter di bagian ini, misalkan cuma mau toko yang pertama, atau cuma mau toko yang kedua, atau yang ketiga. Nah, itu kita klik aja. Nah, kita pilih misalkan toko yang ini aja. Nah, teman-teman bisa, di sini kan ada banyak produk ya. Teman-teman bisa pilih produknya satu-satu, atau mau klik langsung aja semua. Nah, kita contohin misalkan produk ini. Kita pilih 3 produk. Setelah itu kita klik impor ke toko. Nah, jadi di sini kita bisa pilih nih, kita mau impornya itu ke Shopee, ke Tokopedia, atau ke TikTok. Nah, tadi aku mau contohin dari toko Shopee, aku mau masukin ke TikTok. Jadi kita pilih tokonya, terus kita klik yang import. Nah, ini proses impornya udah selesai, kita klik selesai. Nah, ini tadi 3 produk yang udah kita impor, kita tandain, terus kita klik yang edit massal. Nah, di bagian ini kita edit lagi untuk kategorinya. Ini udah benar, musical. Kita klik yang simpan dan lanjutkan. Ini kita harus pilih variasi ya. Kita klik yang simpan dan lanjutkan. Terus di bagian ini atributnya, oh ini kalau misalkan teman-teman mau tambahin informasi tambahan, ini bisa di sini. Kita juga bisa langsung aja simpan dan lanjutkan. Nah, terakhir kita masukin lagi data-datanya. Ini kalau ada tanda merah kayak gini berarti wajib kita isi. Nah, kayak ini. Ini udah ada deskripsinya. Ini mereknya sih tinggal kita tambahin.
mereknya itu tidak ada merek. Kita konfirmasi. Terus ukuran paket itu nggak wajib. Terus beratnya COD atau tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman mau aktifkan, bisa klik aja ya. Nah, ini udah diedit semua, udah lengkap. Kita bisa klik lagi simpan dan tampilkan. Nah, ini udah berhasil kita edit, tapi masih menunggu diproses oleh TikToknya. Karena di TikTok itu memang biasanya kalau kita upload produk itu ditinjau dulu. Nah, nanti statusnya itu akan berubah jadi live atau gagal. Nah, jadi prosesnya itu gampang banget buat salin produk. Kita juga bisa klik aja langsung kayak gini, jadi bisa biar sekalian banyak. Terus kita edit massal kayak gini. Jadi ini tuh gampang banget, kita bisa salin semua produk yang dari Shopee tadi. Itu dengan mudah kita masukkan ke TikTok. Jadi ini bukan upload satu-satu lagi ya, kayak misalkan kita baru upload produk. Nah, bayangin kalau kita punya banyak toko di marketplace, ini benar-benar sangat membantu karena kita cukup upload di satu marketplace, terus nanti kita salin produknya ke toko yang lain. Jadi kayak gitu caranya. Nah, kalau teman-teman mau periksa produknya tadi, di sini kita bisa lihat ini ada tulisan draft marketplace, berarti di Shopee misalnya draftnya itu yang mana, terus yang di Tokopedia, terus yang di TikTok. Nah, jadi kita tuh bisa salin dulu, terus kita misalkan mau edit kapan-kapan, nah itu bisa masuk di draft. Oke, itu tadi tutorialnya gimana sih cara penggunaan fitur dari Big Seller, yaitu kelola ongkos kirim dan salin toko. Ini tuh dua fitur dari Big Seller yang kepake banget buat aku pribadi juga, karena memudahkan kita untuk mengelola marketplace. Apalagi kalau kita punya banyak toko di marketplace. Nah, itu gampang banget buat kita kelola dengan Big Seller. Apalagi selain fitur kelola ongkos kirim dan salin toko, itu ada banyak banget fitur-fitur lainnya yang nggak kalah bermanfaat. Jadi teman-teman langsung aja daftar dengan klik link yang ada di deskripsi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan ketika aku upload video terbaru seputar jualan online. Teman-teman juga bisa berkunjung ke Instagram aku di @sriwahyuniabbas_ karena di sana biasanya aku juga sharing seputar jualan online. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.